Legenda Tanah Alas. Batu Miwon, legenda rakyat dari Aceh Tenggara. Dahulu kala ada sebuah kisah anak yang bernama Miwon dan Kasidin. Mereka adalah sepasang bersaudara. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir Sungai Lawi Alas di perkampungan bernama Desa Mendabu. Sejak kecil mereka telah menjadi anak yatim piatu. Orang tua mereka hanya mewariskan sebuah gubuk tua menjala ikan. Dia selalu menafkahi adiknya dengan menjala ikan ke sungai. Dalam keseharian mereka tidak pernah bergaul dengan penduduk yang tinggal di Desa Mendabu karena mereka dianggap hina dengan kemiskinan. Suatu hari terjadi sebuah percakapan antara mereka. Wahai abangku, Ya, ada apa adikku? bolehkah aku mandi bersama anak-anak itu? Kata Miwon sambil menunjuk ke arah sungai di mana terdapat anak-anak desa asik mandi dan bermain. Mendengar permintaan adiknya, Kasidin mengarah pandangannya ke arah sungai yang tidak jauh dari rumah mereka. Di sungai itu, dia melihat sekelompok anak bercanda ria. Hati Kasidin sebenarnya tertarik untuk bermain dengan mereka, tetapi dia selalu ingat apa yang dikatakan orang tuanya waktu itu, karena orang-orang di kampung ini tidak mau bergabung dengan mereka. Di mata masyarakat Mendabu itu, keluarga ini adalah keluarga yang pembawa sial. Abang mengapa menangis? Oh, tidak apa-apa adikku. Aku cuma tidak ingin engkau nantinya diusir oleh mereka. Pasti ada apa-apa. Abang tidak seperti biasanya. Kalau aku menginginkan sesuatu, abang pasti kabulkan. Mengapa yang satu ini abang tidak setuju? Apa salahnya aku bermain dengan mereka? Tidak ada yang salah adikku, tetapi mereka itu tidak suka kepada kita. Mengapa orang itu tidak suka kepada kita? Kata mereka, kita anak sial. Namun aku rasa bukan itu penyebabnya adikku. Bukan karena kakek kita, ayah kita, dan ibu kita yang meninggal dunia bertepatan dengan kelahiran kita, sehingga kita disebut dengan anak sial. Abang rasa mereka itu mengada-ngada saja. Buktinya waktu itu ibu masih ada. Waktu itu kan kau masih umur 1 tahun dan aku 7 tahun. Kita masih memiliki ibu. Mereka tidak mau juga bergaul dengan ibu kita. Ibu kita pernah bercerita bahwa mereka tidak pernah mau berteman dengan ibu dan ayah kita karena kedua orang tua kita itu hidup susah dan miskin. Tanpa terasa, waktu pun terus berlalu. Tanpa terasa juga, Kasidin dan Miwon tumbuh menjadi anak remaja. Miwon tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kecantikan Miwon tidak ada bandingannya dengan gadis lain seisi desa. Begitu pula dengan Kasidin. Dia menjadi pemuda yang gagah perkasa, tetapi sangat disayangkan. Kedua remaja itu sedikit pun tidak pernah mendapatkan pendidikan agama maupun dunia. Mereka hanya mengenal aturan menurut kata hati mereka saja. Apapun yang mereka lakukan tidak ada yang mengawasinya. Akhirnya Kasidin dan Miwon menganggap semua tindakannya adalah benar. Pada suatu hari, seorang pemuda di desa Mendabu bernama Rabuse hendak mendekati Miwon karena pemuda itu secara diam-diam telah jatuh cinta kepada Miwon. Melihat hal itu, Kasidin merasa cemburu karena Rabuse membawa pakaian yang bagus untuk Miwon dan curiga pada pemuda itu karena ia takut pemuda itu menyakiti adiknya. Karena tanpa berpikir panjang, Kasidin dengan kasar mengusir pemuda itu. Lalu pemuda itu takut karena Kasidin melakukan kekerasan. Semenjak peristiwa itu terjadi, tidak ada satu pemuda pun yang berani mendekati Miwon. Ternyata hal ini melegakan hati Kasidin. Namun, karena kebodohan dan ketidakadaan ilmu agama, Kasidin justru jatuh cinta dengan adiknya Miwon karena usianya yang memang telah berangkat dewasa. Maka pada suatu hari, Kasidin sambil memegang kedua bahu adiknya mengatakan kepada Miwon bahwa ia ingin mengawini adiknya itu. Hai Kasidin. Tiba-tiba datang sebuah suara melenggar menggoncangkan gubuk sepasang anak bersaudara kandung itu persis manakala Kasidin menyampaikan niatnya akan mengawini adiknya Miwon. Mendengar suara itu, Kasidin segera bergerak menjauhi adiknya dengan perasaan takut dan gemetar. Hai Kasidin, kau telah melanggar hukum.
Kau telah melanggar hukum Tuhan. Apa yang kau lakukan dengan adikmu adalah perbuatan salah dan terkutuk. Terkutuk. Ternyata suara itu tidak hanya didengar oleh Kasidin saja, melainkan seluruh isi kampung juga mendengar. Hai orang-orang desa, perbuatan Kasidin dan Miwon yang saling jatuh cinta itu bukanlah kesalahan mereka saja, melainkan kesalahan kalian juga, karena kalian semua tidak mau memberi penerangan dan pengajaran pada mereka. Maka semenjak ini, saat ini sampai 3 tahun yang akan datang, kalian akan kekurangan. Kalian akan hidup kekurangan. Setelah itu terdengarlah suara petir yang menyambar Miwon dan Kasidin. Akibat terkena petir, maka Miwon dan Kasidin berubah menjadi batu di tengah-tengah sungai Lawe alas di desa Mendabu. Sepeninggalan Kasidin dan Miwon, penduduk desa Mendabu pun terus menderita kelaparan selama 3 tahun berturut-turut karena sawah mereka habis dimakan